Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah limpahkan kepada kita inayah dan kudrahnya serta taufiknya sehingga kita kembali hadir dalam majelis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan berkah ini insyaallah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan senantiasa semoga Allah curahkan, Allah turunkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan anak cucu keturunan beliau dan kepada segenap arwah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an, membahas suratul An'am. Suratul An'am dimulai dari ayat 111 sampai 118. Awal dari juz 8 ya, Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, seperti biasa kita ingatkan kembali tentang akhir daripada pembahasan kita di hari kemarin ya, bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki kesatuan ya, memiliki kesatuan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, dan bukan berarti ketika dipisah per halaman masuk pada tema baru, tidak. Seperti yang kita lihat di ayat 110 Allah menjelaskan tentang apa yang Allah lakukan kepada orang-orang kafir ya, yang terus membangkang dan terus melawan dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah, bahkan ingkar dan melakukan tindakan-tindakan yang cenderung mengintimidasi dan mengolok-olok Rasulullah SAW. Allah mengatakan ya, ketika mereka itu bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya mereka kalau seandainya diturunkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat, mereka akan beriman ya. Mereka akan beriman kalau seandainya didatangkan kepada kehadapan mereka mukjizat-mukjizat sebagaimana diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Namun Allah yang Maha Tahu akan hakikat hati mereka. Allah memberikan tuntunan kepada nabinya dengan mengatakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya urusan mukjizat itu adalah urusannya Allah, ya. Adalah urusannya Allah, dan kami khawatir ya bahwasanya kalian kalau seandainya ayat itu diturunkan atau mukjizat itu diturunkan, maka kalian tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar ternyata ya. Lalu Allah mengatakan di ayat yang 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balikkan, kami palingkan hati mereka, mata basirah mereka, mata hati mereka, ya, pandangan mereka ke dalam kesesatan, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, ya. Padahal sudah begitu banyak dalil-dalil ditunjukkan, tinggal sedikit lagi harusnya gitu ya. Namun karena mereka meminta sesuatu permintaan yang seandainya itu pun dikabulkan, mereka tidak akan beriman kepada Allah, maka Allah yang Maha Tahu akan hakikat keimanan mereka sesungguhnya mengatakan dibalikkan oleh Allah hati mereka kembali, basirah mereka kembali ke dalam kondisi nol ya, ketika mereka tidak mendapatkan ilmu pengetahuan atau mendengar wahyu-wahyu dari Nabi Muhammad SAW sama sekali, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak pernah beriman dengannya pada kali pertama datangnya wahyu atau risalah Nabi Muhammad SAW. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka berada di dalam kesesatan mereka itu dalam keadaan bingung ya. Kemudian di ayat yang 111 bersambung langsung ya, bersambung langsung ceritanya dengan yang 110. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika, dan kalau seandainya, sekiranya bahwasanya kami nazzalna, kami turunkan ilaihim kepada mereka itu para malaikat ya, malaikat-malaikat ya, seandainya Allah turunkan, Allah nampakkan hakikat wujud malaikat itu, malaikat Jibril misalnya, Allah nampakkan ke dalam panca inderanya atau indera mata mereka,
begitu bentuk malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad membawa wahyu, wa kallamahumul mauta, dan bahkan kalau seandainya Allah jadikan mayat-mayat ya, orang-orang telah meninggal itu bisa berbicara kepada mereka ya, yang mana Allah bangkitkan orang-orang meninggal dari kuburnya, kemudian datang kepada mereka menceritakan apa yang mereka alami di dalam kubur berupa siksaan, apa yang mereka lihat di alam barzakh berupa hal-hal yang menakutkan ya, hal-hal yang selama ini mereka dustakan di dunia ternyata benar adanya. Kemudian yang ketiga, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Bahkan kami bangkitkan kembali, kami kumpulkan di atas mereka itu segala sesuatu di hadapan mereka ya. Hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Semua Allah paparkan di hadapan mereka. Dalam pandangan mereka, mulai dari Allah turunkan malaikat dalam keadaan wujudnya yang hakiki, wujudnya yang sebenarnya, kemudian bahkan Allah hidupkan kembali orang-orang mati yang bisa menceritakan kepada mereka bagaimana sesungguhnya kehidupan di dalam kubur, di alam barzakh, ya, benar atau tidak ternyata yang disampaikan oleh Muhammad itu, ya, bahkan semua Allah bangkitkan kembali di hadapan mereka. Namun apa yang akan terjadi kata Allah, maka liyu'minu. Sungguh mereka itu tidak akan beriman sedikit pun, ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Kita nggak bisa membayangkan ya, kalau seandainya kita bisa melihat malaikat dalam wujudnya yang asli. Meskipun itu Rasulullah mengatakan itu hampir mustahil. Karena begitu manusia bisa melihat wujud malaikat yang asli ya, bisa jadi manusia itu pingsan ya. Begitu besarnya malaikat itu, betul dahsyatnya malaikat itu yang penciptaan Allah yang dahsyat itu ya. Atau mungkin kita diberikan nggak usah semua orang yang mati, satu orang yang mati saja dari keluarga kita, ibu kita, ayah kita mungkin ya, suami kita, istri kita yang sudah mati dikubur, kemudian datang dengan wujud fisiknya yang asli, dibangkitkan oleh Allah ya, datang ke rumah kembali menceritakan apa yang sesungguhnya mereka alami di dalam kuburnya, di alam barzakh itu ya. Atau mungkin dikumpulkan oleh Allah semua di hadapan kita, semua saksi-saksi yang menceritakan tentang hakikat yang sesungguhnya yang mereka alami, sesuai atau tidak dengan cerita Nabi Muhammad SAW, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadisnya, tentu kita ya, insya Allah ya, tentu kita akan beriman, bertambah-tambah lagi iman kita. Ya, sedangkan kita tidak melihat, ya, tidak mengalami, tidak mendengar, tidak berjumpa dengan orang yang mati, beritanya seperti apa, kita beriman pada Allah. Apalagi kalau datang orang mati menjumpai kita, cerita begini ternyata dalam kubur itu ada siksa yang sangat dahsyat, ada fenomena, ada kejadian yang luar biasa menakutkan, tentu kita akan bertambah beriman. Tapi orang-orang kafir ini Masya Allah ya, begitu banyak Allah turunkan wahyu dari awal kita mentadaburi Al-Quran ini. Allah jelaskan semua hujah-hujahnya, bahkan dengan logika-logikanya ya. Bahkan Allah katakan, seandainya malaikat pun diturunkan kepada mereka dalam wujud yang asli, atau mungkin orang-orang meninggal itu semua dibangkitkan, bercerita kepada mereka tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka liyu'minu, sungguh mereka itu tidak akan beriman kata Allah ya, illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak ya. Kalau Allah berkehendak ya tentu mereka beriman, tapi karena Allah tidak berkehendak. Kenapa Allah tidak berkehendak? Apakah Allah tidak sayang kepada mereka? Bukan itu masalahnya. Karena mereka yang telah betul ingkar ya, betul-betul memunggungkan atau membelakangi ayat-ayat Allah tersebut ya, padahal Allah ingin sekali, bahkan Rasulullah juga ingin sekali agar mereka masuk ke dalam agama Islam, mendapatkan hidayah, tapi mereka ingkar, mereka menolak ya, kan mereka melewati batas ya. Walakin aktsarahum yajhalun, akan tetapi kebanyakan daripada mereka bodoh atau tidak mengetahui hakikat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut ya. Padahal telah diberikan wahyu, telah diberikan hujjah-hujjah, keterangan-keterangan ya, tapi mintanya apa? Mintanya diberikan mukjizat yang nyata begitu. Allah Maha tahu, meskipun diberikan mukjizat yang nyata, jangankan mukjizat, Allah turunkan malaikat dalam wujud yang asli, Allah bangkitkan orang yang meninggal dan berbicara kepada mereka, mengabarkan apa yang mereka alami, bahkan semua yang bisa dikumpulkan, didatangkan kepada mereka untuk bercerita tentang hakikat sebenarnya, kehidupan di akhirat itu seperti apa, mereka nggak akan beriman ya. Mereka tetap tidak akan beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Demikianlah kata Allah ya. Ja'alna likulli nabiyyin. Kami telah menjadikan untuk setiap nabi itu aduan, ada musuhnya. Jadi ini menghibur Nabi Muhammad SAW. Engkau wahai Muhammad tidak usah sedih, tidak usah berkecil hati ya.
apalagi patah semangat, karena sesungguhnya semua nabi yang pernah diutus oleh Allah sebelum engkau, wahai Muhammad, semua memiliki musuh, ya. Semua memiliki musuh, aduwan syayatinal insi wal jin. Memiliki musuh dalam bentuk syaitan-syaitan. Ada syaitan yang berwujud manusia dan ada syaitan-syaitan yang berasal dari kalangan jin. Ya, di sini kalau kita baca penjelasannya ada beberapa perbedaan pendapat, ya, tapi kita simpulkan bahwasanya nabi-nabi itu, para rasul itu, ya, para juru dakwah, orang-orang yang menebarkan dan memperjuangkan agama Allah, mereka akan dihadapkan kepada musuh. Musuh itu dari dua golongan, ya, dari syaitan dalam bentuk manusia dan syaitan dalam bentuk jin, ya, yaitu syaitan iblis itu. Jadi ada ternyata manusia-manusia yang dilabeli oleh Allah dengan syaitan, ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan syayatin al-insi wal jin, yang berarti musuh Nabi Muhammad itu ada dua. Pertama, syaitan-syaitan dalam bentuk manusia. Yang kedua, syaitan-syaitan dalam bentuk jin, ya, itu wujud aslinya atau asal aslinya, hakikat aslinya itu kan memang dari bangsa jin, ya, para iblis syaitan itu. Atau bisa juga difahami bahwasanya Nabi itu memiliki musuh karena beliau diutus untuk manusia dan untuk kalangan jin sekalian, ilah tsaqalain istilahnya. Nabi Muhammad diutus tidak saja untuk manusia, tapi juga untuk bangsa jin semuanya. Maka di kalangan manusia, Nabi Muhammad memiliki musuh, tentu manusia juga. Sedangkan di kalangan jin, Nabi Muhammad juga memiliki musuh, yaitu orang-orang syaitan-syaitan jin, ya, jin-jin yang jahat, jin-jin yang membuat orang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dua pemahaman, ya, yang bisa kita ambil. Pertama, bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki musuh, ya, dari musuhnya itu dalam bentuk manusia-manusia atau syaitan-syaitan yang berupa manusia, dan juga syaitan-syaitan dalam bentuk bangsa jin, ya. Itu dari syaitan-syaitan yang memang menggoda manusia untuk tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Atau bisa kita pahami syaitan-syaitan untuk kalangan manusia dan syaitan-syaitan untuk kalangan jin, ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang mana para syaitan-syaitan tadi, baik syaitannya manusia, syaitannya jin, mereka itu yuhi ba'duhum ila ba'din, saling membisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Apa yang mereka bisikkan? Zuhrufal qawli, yaitu mereka membisikkan dengan zuhrufal qawli, kata-kata yang indah, kata-kata yang dihiasi, kata-kata yang zuhruf itu semacam pahatan, ya, ukiran-ukiran. Itu zuhruf dalam bahasa Arab. Jadi perkataannya itu dipahat, diukir sedemikian rupa supaya indah terdengar, ya, yang akhirnya tujuannya adalah untuk menipu, ghurura, untuk menipu manusia-manusia yang lain. Nah, itu pekerjaannya syaitanul ins wal jin tadi. Mereka saling membisikkan satu sama lain, apakah itu sesama jinnya atau sesama syaitan dalam kalangan manusia itu tadi, atau mungkin sesama antara syaitan manusia dengan syaitan jin itu juga saling bersekongkol, ya, untuk menyesatkan masing-masing objek mereka, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Jadi Allah mengatakan, ya demikianlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kamu tidak usah khawatir, tidak usah risau, tidak usah sedih, karena sesungguhnya semua nabi itu memiliki musuh. Bukan engkau saja hari ini wahai Muhammad yang menghadapi musuh yang menentang dakwahmu, bahkan dulu nabi-nabi sebelumnya, bahkan lebih dahsyat lagi, ya. Bagaimana Nabi Nuh ditentang oleh kaumnya, bagaimana Nabi Ibrahim, ya, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Musa, dahsyat semua perjuangan mereka. Nabi-nabi ulul azmi terutama, ya. Maka hari ini tentu suatu hal yang wajar kalau mendapati perlawanan, pertentangan daripada orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Karena memang Nabi itu memiliki musuh, kata Allah, ya. Musuhnya syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Yang mana syaitan-syaitan itu saling bersekongkol bahu-membahu untuk membisikkan sesuatu sama lain untuk menyesatkan manusia atau menyesatkan kaum mereka dari bangsa jin, ya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Kalau seandainya berkehendak Tuhanmu, atau seandainya Tuhanmu berkehendak, ma fa'aluhu, mereka tidak akan bisa mengerjakan hal yang di atas tadi, ya, saling bersekongkol, berbisik, ya. Kalau Allah berkehendak, maka tapi Allah biarkan, ya, Allah biarkan itu menjadi sunnatullah dalam berdakwah menghadapi berbagai macam bentuk perlawanan, pertentangan,
ya, itu menjadi sunatullah, ya, untuk melihat siapa yang bersabar, untuk melihat siapa yang beristiqamah, siapa yang berjuang, ya. Karena kalau semua dengan izin Allah, ya Allah cukup ucapkan kun fayakun, nggak usah ada nabi, nggak usah ada pendakwah, nggak usah ada ustadz, nggak usah ada apalagi mubaligh. Allah cukup mengatakan kun fayakun, berimanlah sekelompok orang itu maka dia beriman, ya. Tapi Allah biarkan mereka memilih pilihan mereka. Dengan Allah katakan dalam Al-Quran, Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan pada mereka jalan keselamatan, jalan yang lurus, jalan untuk menemui Allah. Maka kembali kepada mereka, apakah mereka mau bersyukur, beriman, atau mereka mau kufur atau kafir. Lau sya'a rabbuka ma fa'alu. Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, Allah menghendaki, mereka tentu tidak mengerjakan hal-hal di atas, ya, yang saling berbisik, saling apa namanya, berkata-kata kepada sesama mereka untuk menyesatkan manusia dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan hiasan, tapi tujuannya untuk menipu. Maka kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan bisa melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka biarkan mereka. Ya, fadharhum wa ma yaftarun. Dan apa-apa yang mereka ada-adakan, apa-apa yang mereka karang-karang daripada perkataan-perkataan mereka. Tinggalkan mereka. Tidak usah ambil pusing begitu kata Allah. Tidak usah menjadikan apa yang mereka lakukan itu membuat engkau menjadi sedih, menjadi berputus asa, ya. Itu maksudnya tinggalkan. Tapi bukan berarti meninggalkan sama sekali, tidak mendakwahi mereka, ya. Tapi artinya tidak usah diambil pusing begitu. Fadharhum wa ma yaftarun. Tinggalkan mereka, biarkan mereka, ya, acuhin mereka, dan apa-apa yang mereka karang-karang, apa-apa yang mereka ada-adakan dari perkataan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, dan juga, ya, dan juga walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minun, ya, bil akhirah. Dan juga tujuan mereka itu saling bersekongkol, bahu membahu, saling membisikkan satu sama mereka. Tujuannya apa? Tambahannya tujuannya adalah walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minun. Tujuannya agar supaya cenderung atau mendengar kepada mereka hati-hati yang tidak beriman dengan hari akhirat. Ya, di mereka iblis atau syaitanul insi wal jinni itu saling bersekongkol membisikkan satu sama lain. Tujuannya juga adalah membuat manusia dengan perkataan yang indah tadi itu agar manusia-manusia cenderung kepadanya, yaitu manusia-manusia yang memiliki hati-hati yang tidak beriman dengan hari akhirat. Waliyardauhu, dan agar mereka merasa senang, ya. Waliyaqtarifu, dan supaya mereka mengerjakan mahum muqtarifun, apa-apa yang mereka kerjakan, supaya orang berbuat serupa dengan mereka, ya. Begitu pekerjaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, syaitanul insi wal jinni. Tidak cukup mereka membiarkan dirinya tersesat, tapi mereka juga mengajak, menarik tangan orang lain untuk tersesat bersama mereka. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, afa ghairallahi abtaghi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena orang kafir ini juga ngotot ternyata, ya. Orang musyrik ini kotor, ngeyel untuk membuat Nabi Muhammad, ya, beriman kepada agama mereka, membuat Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya dan ikut ke dalam ritual-ritual mereka, ya, yang merupakan ritual-ritual nenek moyang mereka, yang keluarga Nabi Muhammad juga ikut bersama mereka, paman Nabi Muhammad, ya. Maka Allah kembali mengingatkan Nabi Muhammad SAW, memberikan Nabi Muhammad wahyu, sebuah statement, sebuah ucapan, ya. Afa ghairallahi abtaghi hakaman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, dalam tanda kutip, apakah mungkin selain Allah saya cari sebagai hakam, sebagai hakim, ya, sebagai penentu mana yang benar, mana yang salah? Apakah mungkin saya mencari selain Allah sebagai hakam, sebagai penentu yang menentukan kebenaran dan kesalahan, hak dan batil? Padahal wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Padahal dialah Allah itu sendiri yang telah menurunkan kepada kalian Al-Quran ini secara terperinci. Ya. Jadi bagaimana mungkin orang-orang kafir itu bisa mengajak Nabi Muhammad untuk mengikuti agama mereka, budaya mereka, tradisi mereka. Dan bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu mencari seseorang, ya, atau zat yang menjadi hakim untuk mereka semua, penentu siapa yang benar, siapa yang salah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal
Mereka tahu wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Padahal kalian tahu bahwasanya dialah Allah itu tadi yang telah menurunkan kepada kalian semua Al-Quran ini mufassala, dalam keadaan terperinci sekali. Ya, dalam keadaan terperinci. Ya, ini menjadi perlu kita jelaskan apa maksudnya Quran itu terperinci. Bukan berarti semua ada dalam Al-Quran, tidak ya. Tapi Allah turunkan pokok-pokok ajarannya, kunci-kuncinya di situ. Ya, bukan berarti terperinci semua ada di situ ya. Pernah saya sebut juga dalam suatu pertemuan di sini, ada seorang orientalis ya yang ingin mengolok-olok seorang ulama untuk memojokkan Al-Quran. Dia bertanya, mengatakan, wahai Tuan, wahai Ustadz begitu ya, saya dengar kalian orang Islam meyakini bahwasanya Al-Quran itu kitab yang sempurna, membahas segala sesuatu. Ya, ya benar kata sang Ustadz. Kemudian si orientalis ini balik bertanya, mengatakan, kalau begitu saya ingin bertanya, tolong tunjukkan kepada saya di surat mana dan ayat berapa informasi yang menunjukkan tentang berapa hari ini harga bawang atau harga cabai di pasar. Ya, dia ingin menjebak gitu ya, karena orang Islam meyakini seperti dijelaskan dalam surat ini, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan terperinci. Nah, dia bertanya, di mana dalam surat apa dan ayat berapa di situ dicantumkan harga bawang? Suatu pertanyaan yang ya sudah jelas ini sebuah pertanyaan yang maksudnya menjebak dan mengolok-olok ya. Namun sang ulama tersebut ya karena dia memang seorang alim, ulama, hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, dia menjawab ada ya, ada ayatnya. Tentu kaget si orientalis tadi. Kemudian dia balik bertanya, mana ayatnya kalau begitu? Mana suratnya? Kemudian beliau menyebut ayat yang berbunyi eh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu adalah eh, surat apa ya? Saya cek sebentar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, surat An-Nahl ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya ayat itu bunyinya kalau kita terjemahkan, bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui ya. Nah, ini sinyal Allah berikan dalam Al-Qur'an. Memang Al-Quran tidak membahas berapa harga cabai, berapa harga bawang di pasar hari ini. Tapi Allah memberikan petunjuk. Kalau kalian ingin tahu berapa harga bawang, berapa harga cabai, maka kata Allah dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Kalau pengen tahu harga bawang, harga cabai, harga apa lagi misalnya, harga timun, harga eh, terong, tanya kepada pedagang di pasar. Ya, oh gitu, makanya si orientalis ini manggut-manggut ya. Oh benar ternyata ya. Dalam Al-Quran itu ada semua petunjuk. Semua kunci-kunci yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini semua diterangkan dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan mufassalah. Diterangkan secara terperinci. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbik. Ya, jadi eh, di atas tadi Nabi mengatakan, apakah mungkin aku atau saya memilih seorang hakim, penentu kebenaran dan kebatilan di antara kita, padahal kita sama-sama tahu bahwasanya dialah Allah yang telah menurunkan kepada Ini kalian saya sengaja belum Al-Quran itu ini takut secara project kayak terperinci. kemarin nunggu. Dengan benar. Ya, bukan. Ya. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Dan adapun orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik. Ya, mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran itu betul-betul diturunkan dari Tuhan engkau bil haqq, dengan benar. Maka oleh karena itu fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad menjadi orang-orang Yahudi. Jadi biarlah orang-orang kafir itu tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini dakwahmu wahai Muhammad. Namun sesungguhnya ada sekelompok orang yang kami berikan Al-Quran ini kepada mereka. Mereka mengetahui, beriman langsung, mengetahui, meyakini dan sadar bahwasanya betul Al-Quran itu betul-betul diturunkan dari Tuhanmu dengan yang hak, dengan kebenaran wahai Muhammad SAW.
Maka oleh karena itu tidak usah risau, tidak usah mikir, tidak usah galau tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, karena masih ada banyak orang nanti lain yang akan beriman pada dakwahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sungguh telah sempurna kalimatu rabbik, kalimat Tuhanmu. Kalimat rabbik di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sungguh telah sempurna Allah turunkan kalimatu rabbik itu, yaitu Al-Qur'anul Karim, sidqan wa adla. Sidqan, benar, ya. Tidak ada kebohongan dalam Al-Qur'an itu. Semua adalah kebenaran. Ya, tidak ada sedikit pun kebohongan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Semua adalah kebenaran. Baik dari sisi kabar-kabarnya, begitu juga dari sisi perkataan-perkataan Allah yang terdapat di dalamnya. Kemudian juga adlan, adil dari sisi hukum-hukum yang Allah terapkan dalam Al-Quran itu, ya. Semua yang Allah tetapkan berupa hukum-hukum, hukum-hukum fikih, hukum-hukum hudud, semua adalah hukum yang adil, ya. Meskipun ada saja orang yang berusaha untuk menggali Al-Quran tujuannya untuk mencari yang katanya kelemahan Al-Quran, tapi dia tidak akan pernah menemukannya, ya. Ada pernah kita dengar orang-orang yang ingin mengatakan bahwasanya konsep Al-Quran dalam soal warisan itu tidak adil karena membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kenapa laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan? Padahal kan sama-sama manusia. Katanya Islam itu memandang laki-laki manusia sama, laki-laki perempuan sama. Tapi buktinya di dalam ayat Mawaris Allah bedakan antara jatah laki-laki dengan jatah perempuan. Nah, sehingga mereka menyerang Al-Quran, menyerang Islam dari sisi ini. Ya, ya. Padahal itu yang sebenarnya bukan seperti yang mereka yakini itu. Itu adalah keterbatasan pikiran mereka, kependekan logika mereka, ya. Sehingga hal seperti ini telah dijawab oleh para ulama, justru keadilan Allah itu berada pada pembagian laki-laki diberikan 2 kali lipat perempuan. Bagaimana penjelasannya? Justru yang adil itu adalah ketika laki-laki mendapatkan 2 kali lipat perempuan. Jadi kalau seandainya sama itu justru nggak adil. Ya, itu yang benar. Nah, bagaimana penjelasannya? Karena laki-laki ketika dia seorang laki-laki, begitu dia mendapatkan harta warisan, ya, harta warisan yang didapatkan 2 kali lipat itu kemana perginya? Yang pertama, kalau dia belum menikah, begitu dia menikah dia akan bayar mahar. Betul tidak, Bapak dan Ibu? Dia akan bayar mahar. Kemana mahar perginya? Kepada perempuan. Ya, dia akan bayar mahar, kemudian dia akan menyediakan biaya untuk pernikahan dan sebagainya. Kemudian setelah dia menikah, maka dia mulai memiliki tanggungan. Ya, mungkin kalau ia bekerja, alhamdulillah. Kalau nggak kerja, pasti ngabisin uang warisan kan? Ya, padahal yang perempuan tadi, kalau dibikin sama gimana kira-kira Bapak Ibu? Tentu tidak adil. Yang perempuan tadi, adiknya atau kakaknya perempuan, begitu dia menikah, dia dinafkahi oleh suaminya, sehingga hartanya nggak habis, disimpan di bank, banyak, masya Allah. Tapi yang laki-laki, begitu dibagi sama rata dengan perempuan, uangnya seketika habis, ketika mau nikah, ketika walimah, bahkan ketika telah berkeluarga, dinafkahkan untuk istri dan anak-anaknya. Jadi keadilan itu bukan soal sama banyak. Keadilan itu adalah memberikan kepada sesuatu yang tepat untuk menerimanya sesuai dengan proporsinya, ya. Proporsional. Nah, itu makanya Al-Quran itu adalah adla, sidqan wa adla, ya. Bisa kita tantang siapapun di atas dunia ini yang berani menantang bahwasanya ada konsep-konsep yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu tidak adil sama sekali. Silahkan, ya. Semua ada jawabannya, ya. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah tersebut. Wahyu-wahyu Allah, ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Karena dia adalah wahyu Allah yang telah Allah turunkan kepada nabinya. Tidak mungkin lagi dirubah-rubah, ya. Wa huwas samiul alim. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat 116 Allah mengatakan, menasihati lagi Nabi Muhammad, mengingatkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti'. Ya, ini tentu ceritanya masih satu kesatuan Bapak dan Ibu, ya. Masih bagaimana Nabi Muhammad dituntun oleh Allah untuk bersikap bagaimana menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwahnya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau seandainya engkau mengikuti atau mentaati kebanyakan orang-orang yang ada di atas bumi ini, wahai Muhammad,
Yang terjadi apa? Yudilluka an sabilillah. Maka mereka niscaya akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Itu kalau semua kehendak manusia diikuti, ya. Yang ini minta mukjizat, yang itu minta malaikat turun, yang itu minta orang mati dihidupin, ya. Lama-lama yang terjadi adalah nabinya itu sendiri nanti tersesat, begitu kata Allah, ya. Tersesat bersama mereka. Kalau seandainya semua permintaan manusia, kehendak manusia diikuti. Jadi mungkin juga jadi ibrah bagi kita, ya. Nggak mungkin kita mengikuti semua keinginan manusia. Dalam sebuah ungkapan disebutkan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu sebuah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Ada 10 orang semuanya ridho sama kita tuh nggak mungkin. Ya, jadi dari 10 orang tuh biarlah ada 2, 3 orang yang nggak ridho sama kita karena kita nggak bisa memenuhi keinginannya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sudah ada rumusnya. Ridho semua manusia ini sesuatu yang mustahil untuk kita dapatkan. Ya, tambah lagi ayat mengatakan di sini, kalau kamu mengikuti, menuruti keinginan kebanyakan manusia yang ada di bumi ini, yudilluk. Dia akan menyesatkan engkau. Nabi saja bisa sesat, apalagi kita kan. Nabi saja kalau mengikuti pendapat, keinginan, ya, hasrat, hawa nafsu kebanyakan manusia, maka bisa sesat juga Nabi tersebut. Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhann. Jadi nggak usah diikuti kata Allah. Kenapa? In yattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka itu kecuali mengikuti. In yattabi'un, tidaklah mereka mengikuti itu kecuali dhann, persangkaan mereka saja. Di apa yang mereka ikuti, apa yang mereka yakini, menyembah berhala, ya, dengan segala macam ritual-ritual akidah mereka yang sesat itu, mereka mengikutinya itu karena persangkaan saja, bukan sebuah keyakinan keimanan yang kokoh, yang bersumber dengan dalil-dalil dan berdiri di atas logika yang benar. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka itu kecuali yakhrusun, ya. Kalau yakhrusun ini berdusta di sini, tapi kalau bahasa benarnya yakhrusun itu artinya ngebacot gitu ya, bahasa Betawinya, ya. Ngebacot itu artinya ngomong kosong, banyak cuap-cuap, banyak berkata tapi nggak ada isinya. Itu artinya yakhrusun, ya. Dia berdusta, cuman banyak banyak omong begitu. Kemudian di ayat yang selanjutnya kata Allah, Inna rabbaka huwa a'lamu man Inna rabbaka ya'lamu Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, itu Allah, huwa a'lamu, dia itu lebih mengetahui man yadhillu an sabili. Siapa yang tersesat daripada manusia daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah nasihatin engkau, wahai Muhammad, ikuti petunjuk-petunjuk Allah, nasihat-nasihat Allah, arahan-arahan Allah, ya, nggak usah ngotot terus berdakwah kepada, terus ngikutin mereka, terus merasa nggak puas karena mereka nggak beriman. Sudah, ikuti petunjuk Allah, ya, tinggalkan mereka seperti yang di atas tadi, fadharhum, ya, wa ma yaftaru, tinggalkan mereka dengan apa yang mereka ada-adakan, yang mereka karang-karang, ya. Kenapa? Karena inna rabbaka huwa a'lamu man yadhil. Sesungguhnya Tuhan itu lebih tahu siapa yang tersesat. Ya, kira-kira begitu kita memahaminya, ya. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih, ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia juga maha mengetahui atau paling tahu dengan siapa orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi sudahlah wahai Muhammad, ketika Allah telah menunjukkan kepada engkau orang tersebut, sudah khatamallahu ala qulubihim, ya, bahkan semua bentuk hujah diberikan kepada mereka berupa malaikat, dihidupkannya orang yang mati untuk bercerita tentang alam barzakh, ya, bahkan semua segala sesuatu ditampilkan di hadapan mereka, mereka pasti nggak akan beriman. Itu sudah Allah yang mengatakan, maka tidak usah ngotot lagi untuk mendakwahi mereka, ya, karena Allah lah yang maha tahu siapa orang yang sesat dan siapa orang yang bisa mendapatkan petunjuk. Ya, ini barangkali mungkin Nabi Muhammad itu, ya, memang karena kecintaan beliau, ya, pada kaumnya, ya, karena kecintaan beliau kepada umatnya, begitu haris, begitu bersemangat, dan apa namanya, tidak sampai hati Nabi itu melihat ada satu saja manusia yang dia lihat tidak beriman kepadanya, karena beliau paham betul apa risiko yang akan ditanggung oleh seorang manusia yang tidak beriman kepada risalah dakwahnya, yaitu neraka jahanam dengan segenap siksaannya yang mengerikan itu. Makanya Nabi Muhammad itu di samping sabar, bukan sabar saja, beliau haris, ya, atau tamak, atau bersemangat sekali untuk mendakwahi kaumnya itu. Meskipun segala macam bentuk keingkaran, intimidasi, olok-olok, hinaan beliau terima, ya. Tapi Allah nasihati akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahlah, ya.
Tidak usah engkau terus-menerus dengan keadaanmu seperti itu. Tinggalkan mereka karena masih ada kelompok lain yang siap insya Allah menerima dakwah. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu, kata Allah, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaih." Maka ya, tentu ini mungkin sekilas kita lihat tidak ada hubungannya ya. Tiba-tiba kok bahas makan ya. Tapi ada hubungannya insya Allah kita jelaskan. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih. Maka oleh karena itu makanlah dari apa-apa yang disebutkan nama Allah atasnya. Ya, jangan makan makanan yang disembelih tidak pakai nama Allah. Karena memang dulu apa namanya? Kuat sekali ajakan daripada orang kafir-kafir Quraisy ini kepada Nabi Muhammad untuk ikut ritual mereka, ikut acara apa namanya? Mereka dalam bentuk menyembahkan sesajen, menyembah berhala, makan makanan, mempersembahkan makanan kepada patung atau mungkin memakan makanan yang tidak disebut di situ nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati wahai Muhammad, ya, tidak usah engkau tergelincir terpedaya dengan bujuk rayu tipu daya kaummu orang-orang kafir Quraisy. Makanlah saja mimma dzukira smullahi alaih, apa-apa yang disebutkan di atasnya nama Allah, yang disembelih dengan tata cara Islam, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan nimbrung di sana, jangan duduk-duduk nyicip-nyicipin makan mereka ya. Lakukan itu wahai Muhammad, makan makanan yang disebut nama Allah di atasnya, in kuntum bi ayatihi mu'minin. Kalau seandainya, ini bukan kepada Nabi Muhammad saja ya, kepada Nabi Muhammad dan umatnya, karena perintahnya jamak di sini. Kepada Nabi Muhammad dan umatnya dan kita semua. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Kalau seandainya kalian betul-betul dengan ayat-ayat Allah itu atau Al-Quran beriman ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah ya. Tadabbur kita untuk suratul An'am ayat 111 sampai 118 pada pagi hari ini masih membahas tentang bagaimana dialog yang Allah tuntun antara Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya dan logika-logika yang Allah bangun, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk digunakan dalam berpikir, dalam bersikap, dalam mengambil posisi ya terhadap kaumnya ya. Sampai ayat ini masih membahas aspek akidah ya. Ya, kita lihat bahkan sampai di pertemuan-pertemuan berikutnya, dua pertemuan mungkin kita masih akan berhubungan dengan babul akidah di suatul An'am ini. Ala kulli hal Bapak dan Ibu, demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya bantu memandu kita memahami ayat-ayat Allah dalam surah Al-An'am ayat 111 sampai 118 pada pagi hari ini. Tentunya sekali lagi saya mengharapkan ya, meskipun mungkin tidak semua bisa kita ingat dalam pikiran kita. Oh ini apa dulu, nggak mungkin ya. Tapi minimal ketika kita mengulang kembali, memahami kembali membaca ayat Quran ini, mungkin nanti suatu hari kita membacanya ya, kita faham lah hendaknya apa yang maksud dalam ayat ini ya. Nah, memang luar biasa ilmu yang kita serap selama ini ya. Jangankan Bapak dan Ibu, saya saja mungkin sebagian lupa apa yang telah saya sampaikan ya, karena memang apa yang saya sampaikan sebagian saya baca pada hari saya akan menyampaikan seperti ini ya, sehingga namanya kita sudah usia lanjut ya, paruh baya ke atas, maka ingatan kita tidak kuat untuk menahan semua informasi yang kita baca di pikiran atau di otak kita ya. Tapi setidaknya secara pemahaman umum kita sudah paham ya, karena pemahaman umumnya adalah bagaimana Allah menuntun Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi gempuran serangan pertentangan daripada orang-orang kafir Quraisy ya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Kita lanjutkan insyaallah dengan diskusi dan tanya jawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.